yang selama perjalanan Isa ini, dia Allah memerintahkan malaikat Jibril ketika dia mengandung menjauh dari Bani Israel. Karena hukum Bani Israel, siapa yang hamil di luar nikah harus dihukum rajam. Karena Allah tahu bagaimana caranya menyelamatkan, makanya di dalam Al-Qur'anul Karim sudah dijelaskan, dia diselamatkan di dunia maupun di akhirat. Nah, diputar balik oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ketika dia dimuliakan waktu lahirnya, waktu wafatnya dikirain dia, waktu bangkitnya dikirain dia bangkit 3 hari setelah mati. Itu salah ditafsir oleh orang-orang yang tidak mengerti bagaimana sejarah yang sebenarnya. Allah itu lebih mengetahui. Kalau orang pilihanku Maria ini tetap di Bani Israel, maka dia akan kena hukum rajam dan anak itu tidak selamat, maka dia disuruh menjauh dari Bani Israel selama dia hamil. Setelah pulang, karena keajaiban luar biasa, irhas namanya, irhas, kejadian luar biasa kepada orang yang sebelum menjadi nabi dan rasul, dia bisa membela ibunya ketika masih dalam buayan atau dalam gendongannya. Ketika dituduh, dia katanya ketika Maryam kembali ke kaumnya bersama bayinya waktu itu, bayi ini sudah bisa berbicara dengan lantang. Dan sampai sempat dia berbicara dalam buayan itu, akulah seorang nabi yang akan memberitakan Injil. Dia berani ngaku masih ketika dia masih bayi, sudah berani dia ngomong bayi ini. Dan salah satu mukjizat yang paling paling tenar lah, paling disebut-sebut oleh orang adalah dia menghidupkan orang mati dengan izin Allah, tapi bukan atas kehendaknya, tetapi atas izin Allah. Paling terkenal dalam Isa Putamrana itu menghidupkan Lazarus. Waktu itu Lazarus yang dihidupkan, yang paling membawa tenar sampai sekarang. Kalau hebat itu artis besar, pasti kita kenal kan. Oh, ini artis yang pernah dibangunkan. Kira-kira seperti itu, saking tenarnya Lazarus ini. Karena waktu itu Lazarus itu dibangunkan, cuma itu ada dalam sejarah yang tertulis, makanya dia tenar. Kalau sekarang itu banyak yang follow dia, saking tenarnya Lazarus ini untuk masa lalu itu. Tetapi atas doa dan izin Allah, bukan atas kehendak Isa Al-Masih. Makanya Allah menjelaskan, jika aku mau membinasakan Isa, tidak ada yang bisa melarang aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak boleh dia dituhankan. Kemudian di mana salah satu mukjizatnya yang hebat juga adalah ketika dia menyembuhkan penyakit kulit atau namanya kusta. Dengan izin Allah juga dia bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang luar biasa, dan itu pun dia berdoa atas izin Allah juga. Mukjizat itu bisa dilakukan. Dia juga mengetahui tentang hal yang gaib. Dia bisa memiliki pengetahuan tentang hal-hal yang gaib, karena itu diberi dia oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuannya itu bahwa dia mengetahui di mana jin itu berada, dia tahu dia. Saking hebatnya, di mana tempat jin jahat, di mana tempat jin baik, dia tahu tempatnya. Memang dia diberi salah satu mukjizat yang keempat adalah dia mengetahui di tempat-tempat yang gaib atau makhluk-makhluk gaib, dia tahu tempatnya. Itu kelebihannya juga dia. Selama perjalanan dakwahnya di Bani Israel ini, dia banyak mengalami tantangan-tantangan. Yaitu banyak sekali pokoknya. Ketika dia berumur usia 30 tahun, cuma berapa tahun aja karena dia di waktu usia 30 tahun dia baru melakukan tugas utamanya di dalam untuk berdakwah di Bani Israel atau di Palestina saat ini. Diberi tugas untuk memberitakan kitab Taurat. Yang pertama itu yang diberitakan adalah dia kitab Taurat. Makanya di Ashab dijelaskan,
aku diutus untuk Bani Israel untuk membenarkan kitab Taurat. Ada di ayat itu. Jadi dia datang pun ke dunia ini untuk membenarkan kitab Taurat. Banyak sekali tugas-tugasnya sebenarnya Isa ini yang tapi belum terselesaikan. Makanya dia harus turun lagi untuk yang kedua kali untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Kemudian di samping dia meneguhkan kitab Taurat, ajaran Musa, karena dia adalah termasuk keluarga, makanya dia memberitakan Injil yang berisi, Injil itu isinya adalah petunjuk dan cahaya dan hukum-hukum bagi orang-orang yang bertakwa. Yang dia bawa adalah Injil itu artinya petunjuk dan cahaya bagi orang-orang yang bertakwa, bukan orang yang mentuhankan dia. Terbalik belah itu namanya. Karena memang tugasnya dia membawa Injil, membenarkan kitab Taurat, membawa Injil petunjuk, artinya petunjuk dan cahaya. Dan hukum-hukum ini ditegakkan oleh bagi orang-orang yang bertakwa. Katanya, aku ini membawa Injil, ini adalah petunjuk, cahaya, lampu penerangan dari kegelapan. Mu selama ini menyembah berhala, inilah lampu. Makanya kalau orang Kristen bilang, akulah satu-satu jalan. Nah, jadi jalan yang disembah. Kalau kita, Isa Al-Masih itu adalah membawa cahaya. Apakah kita menyembah cahaya? Tidak. Cahaya itu kebenaran, tetapi dia tidak tahu apa arti kebenaran. Ketika tidak ada cahaya, kegelapan. Karena Isa berkata sendiri di selama perjalanannya di Bani Israel, aku Isa putra Maryam membenarkan kitab Taurat dan membawa petunjuk cahaya bagi orang-orang yang bertakwa. Katanya cahaya, memang cahaya itu ya jalan kebenaran, petunjuk jalan kebenaran, petunjuk kebenaran, petunjuk cahaya bagi orang-orang yang bertakwa di Bani Israel, tetapi bukan di luar Bani Israel. Itulah yang sebenarnya dijalankan oleh Isa Al-Masih putra Maryam. Selama perjalanan putra Maryam di Bani Israel banyak sekali tantangan-tantangan, apalagi dengan kedatangannya adalah tidak menentang kitab Taurat, malah dia benarkan kitab Taurat. Maka perdakwaannya sendiri ia sangat berisiko banyak. Maka dia berdoa kepada Tuhan, ya Allah, siapakah yang akan membantu aku dalam menjalankan kitab Taurat dan kitab cahaya ini, cahaya keterangan ini? Maka dia memiliki 12 sahabat setia yang disebut Hawariyun pada waktu itu, atau artinya disebut dia para pembantu, bukan dikatakan murid, sahabat. Maka Allah menunjukkan dia 12 sahabat yang disebut Hawariyun. Hawariyun inilah sahabat-sahabatnya, seperti baginda Rasulullah memiliki sahabat-sahabat yang akan membantunya berdakwah, menyebarkan agama Islam secara terang-terangan. Dan ketika dia masih Taurat, Nabi Isa pun mengajarkan Taurat itu secara tersembunyi. Begitu umurnya 30 tahun, baru dia menyebarkan petunjuk cahaya atau Injil ini secara terang-terangan bersama 12 sahabatnya yang dipanggil Hawariyun. Para sahabatnya bertanya, apakah nama agama yang kita bawa ini, hai Isa putra Maryam? Inilah agama Muslim yang berserah diri kepada Allah. Itu jawabannya, dengan tegas dia mengatakan seperti itu. Hai Hawariyun, inilah agama yang kita akan ajarkan. Ini adalah agama Muslim, yang artinya kita harus menyerahkan diri kita kepada Sang Maha Pencipta. Meskipun Isa itu membawa ajaran yang benar dan dia selalu disertai atas kehendak kaumnya, kaum Nasrani. Selalu kaum Nasrani ini meminta yang aneh-aneh. Aneh permintaannya. Kalau kamu betul-betul utusan Tuhan, di sana kamu hidupkan orang mati, di sanalah dia menghidupkan orang mati. Bukan atas dia mempamer, tidak,
dia atas permintaan kepada orang-orang yang tidak percaya. Jadi selalu para nabi, para rasul ini diuji. Para nabi, para rasul ini kita selalu diuji. Mujizat-mujizat yang ditunjukkan kepada mereka itu pun atas kehendak Sang Maha Pencipta, bukan atas keinginannya sendiri. Begitu singkatnya yang bisa saya paparkan, di mana contoh-contoh kebaikan kepada beliau Nabi Isa Al-Masih ini sangat, dengan yang dia bergelar Al-Masih, arti Al-Masih yang diurapi Rohullah. Kalau kita bilang Roh Allah dan Rohullah. Jadi tapi orang-orang mengatakan dia adalah Allah itu sendiri atau jadikan dia Tuhan. Padahal Isa sudah membantah dengan tegas, tidak mungkin aku mengatakan yang bukan hakku. Makanya di Bible pun dia akan membantah yang menyebut aku Tuhan, pergilah kau jauh-jauh sana ke Nusa Kambangan, katanya. Disuruh pergi Nusa Kambangan orang-orang itu. Begitu yang bisa saya paparkan untuk saat ini. Mungkin kita punya gurunda-gurunda di sini. Nanti kita di season kedua nanti kapan kita bisa ketemu, saya akan mengupas kaum Bani Israel memusuhi Isa Al-Masih sampai dia terangkat ke langit. Ini sesi pertama aja saya pakai. Dari mana? Sisi ini dari kelahirannya secara singkat. Kalau kita pakai terlalu panjang nanti panjang banget dia. Satu malam Anda bisa selesai kalau kita detilkan. Begitu teman-teman kita, moga kita selalu mengambil contoh kepada Isa Al-Masih, ya orang yang taat dan bertakwa kepada Allah, dan termasuk 12 sahabatnya yang dipanggil Hawariyun itu adalah orang yang bertakwa. Nanti saya akan mengupas sampai Yudas Iskariot disalibkan nanti di sini. Kalau di sini kebetulan lama sudah saya tidak pernah buka. Saya pakai buku ini, saya buka aja. Kebetulan saya mengambil perjalanan Isa dari lahir sampai dia memberitakan Taurat awal, kemudian petunjuk cahaya Injil sampai 12 sahabatnya. Nanti saya akan ngambil di section keduanya, dari mana dia mulai dimusuhi oleh Bani Israel, kemudian dikhianati oleh Yudas, kemudian sampai dia diangkat oleh 4 malaikat nanti, 4 malaikat yang akan membawa dia pergi dari dunia untuk menyelamatkan dia di sisi yang lain. Karena panjang juga di sana banyak ayat-ayat Al-Quran yang akan kita gunakan nanti. Begitu. Silakan gurunda-gurundaku yang baik hati, lanjut. Cuma itu yang bisa saya sampaikan masalah Isa Al-Masih, putra Maryam yang sangat dimuliakan di dunia maupun akhirat. Tidak jauh bedanya dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan namanya yang juga begitu banyak kita sebut. Baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebut Ahmad juga, yang artinya sangat terpuji. Arti Ahmad itu adalah sangat terpuji. Kemudian dia juga disebut Muzakir, artinya pemberi peringatan bagi setiap umat. Itu ada di Al-Bayasni. Kemudian juga disebut Muddasir, orang yang berselimut. Rasulullah itu dipanggil juga Al-Muddasir, orang yang berselimut. Kemudian dia juga disebut Al-Mubarak. Dia disebut di mana dia artinya penyampai kabar gembira. Tidak ada bedanya dengan Isa, juga penyampai kabar gembira, petunjuk dan cahaya. Nabi kita juga disebut dia Mubdasir kalau tidak salah, artinya pembawa kabar gembira juga. Itu ada di Al-Furqan ayat 56 kalau tidak salah. Nanti boleh dicek teman-teman, jika saya salah tolong ditegur. Kemudian dia juga disebut baginda Rasulullah itu Nazir, yang memberi peringatan.
Baginda Rasulullah selalu memberi peringatan kepada kita semua, yaitu makanya dia disebut adalah seorang nabi nazir atau memberi peringatan, ada di Al-Hajab ayat 45 itu namanya. Kemudian beliau baginda Rasulullah juga disebut sebagai Rauf, amat balas kasih sayang, di surat At-Taubah 128. Juga dipanggil dia Rahim, penyayang. Sama juga di surat At-Taubah juga dia disebutkan namanya itu. Kemudian dia salah satu yang paling terkenal, paling selalu kita sebut-sebut adalah rahmatan lil alamin. Ini yang paling banyak kita mengetahuinya. Ada kalau tidak salah 21 nama baginda Rasulullah itu di dalam Al-Quran, 21 nama. Kalau Al-Masih cuma satu loh, Al-Masih. Kalau baginda Rasulullah banyak. Itu banyak namanya. Tadi sudah saya sebut cuma 11, masih 11 lagi. Nanti saya harus cross check dulu karena saya apa yang saya ingat-ingat aja saya lakukan, karena sudah lama tidak pernah baca Al-Quran, kebanyakan baca Bible. Jadi kelupaan Al-Quran. Baru kali ini sengaja saya ambil tema nama Isa Al-Masih dan nama baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata Al-Masih dipanggil cuma orang yang diurapi Allah, sementara Nabi kita dipanggil 22. Kalau 22 atau 21 belum saya cek. Silahkan gurunda-gurunda, saya serahkan kembali ke host. Terima kasih, cuma itu yang bisa saya paparkan. Jika ada salah, tolong saya diperingati. Jangan dibiarkan saya narasi yang salah. Al-Quran ini tidak boleh dinarasikan secara gamblang, harus berdasarkan apa yang tertulis, bukan kayak Bible nanti diputar-putar. Kita bukan orten. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Ustadz Bima. Sambut dulu saudara kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Ammar ya, yang baru bergabung. Assalamualaikum saudaraku. Ini yang saudaraku yang di bawahku ini siapa ini ya, yang on cam ini? Host, monitor, host monitor. Gimana ini lo katawa promosi lo katawa. Bang lo katawa. Ya Kak. Monitor. Mana suaranya ini? Ya, ini saudaraku nih siapa ini yang on cam ini ya?
Ke Bang Wali kak. Bang Wali lagi ada tamu kayaknya tuh. Enggak, yang di bawahku ini siapa ini? Yang nonton di bawahku ini. Enggak ada. Yang pakai topeng ini ya, pakai topeng ninja ini siapa? Ini kan baru bergabung. Selamat bergabung, ini siapa? Perkenalkan dirinya gitu, saudaraku. Oh di aku kosong sih. Enggak ada di situ. Belum muncul. Maksudnya apa? Enggak di bawah uni itu kosong kalau di tempatku kelihatan kosong. Enggak, ini ada loh. Ada orang pakai ini, pakai topeng. Pakai ini kayak topeng ninja Tahu gitu, deh. pakai cadar gitu, tapi dia laki-laki. Kopi itu mungkin kopi hitam. Kopi hitam aja tadi nggak pakai itu, dia nggak pakai apa namanya, nggak pakai topeng dia tadi tuh. Bang Loka mungkin kenal. Enggak Aku muncul lihat bang. Di namanya, tempatku enggak kelihatan. aku lihat namanya Ada susah, nih. nggak bisa. Pakai topeng siapa namanya? Namanya nggak ada nih keluar. Gedein coba dia. Nggak bisa. Aku coba gedein nggak bisa, tekan-tekan nggak bisa. Itu hostnya loading kayak ini nih. Lagi udah jam berapa ini kan? Kopi Ada apa hitam nih ini? kayaknya. Tapi nggak ada namanya. Aku besarkan nggak bisa. Ya kan? Kalau yang lain bisa aku lihat nih ha, langsung. Kalau aku tekan profilnya dia, nggak bisa Coba bisa. dibesarin. Coba dibesarin. Nggak bisa membesarkannya. Kenapa dia tidak mau ngomong? Mas Kiran itu. Oh, Mas Kiran. Siapa dia? Ustadz siapa dia Ustadz? Insya Allah sih. Kenapa tidak bisa dibesarkan? Kemarinnya lah TikToknya lagi error kayaknya. Tak tahu. Ada muncul. Tapi kalau Mas Kiran orang ini pinter banget, cincinnya ditaruh, bukan berarti nggak ada cincinnya. Bukan ini. No. Macam kopi hitam. Iya Mas Kiran. Kayaknya sih kopi hitam kelihatan dari mukanya. Mas Kiran. Terus tempatnya juga kopi hitam kok. Siapa lagi yang suka permainin janda kalau bukan si Mas? Janda yang dikawini bekas turun dia. Nah, turun. Kena benet dia ngerokok mungkin. Aku kirim ke grup siapa ini? Kena benet dia. Amar, mana Amar? Kenapa tidak naik? Amar udah gundang tadi. Oh, Amar. Nggak naik. Masa si Amar? Tamar ku kenal sedia suka di open cam. Kesalahan internal layanan. Aku nggak bisa ngundang dia loh. Ustadz gimana sih? Semua ya? Kalau yang tadi itu memang Suka macam begini. kopi hitam dia. Udah lagi tarungkan aja lah ya. Baru jam 10 ini. Pada error. Oke, coba kamu naik oke. Wow, Kif pun di ini. Ada di aku kirim kan? privat. Enggak ada muncul.
Di mana? Di mana lo kata wah? Ada aku kirim di grup. Error kan? Apa ini? Kayaknya banyak yang loading juga kan? Oh ya, Yang masuk banyak yang loading. oke. Oke. Nah, mana yang lain? Pada diam ini. Iya. Bos aja diam dari tadi. Mana sih? Harusnya di mute aja dari Ya, tadi. makanya saya buang cam. Nah, kan lihat Udah lah, sendiri host, tuh kita tadi. rungkat aja, Lagi sibuk. host. Pusing aku mah dari tadi kayak gini aja. Ya error komanya nggak? Iya kan? Entah komanya atau TikToknya nggak tahu dah. Iya. Nggak tahu ini. Itu di grup juga yang mau masuk itu pada loading juga. Iya kan? Berarti TikTok ini bermasalah atau jaringan. Di sini oke, di sini oke. Ya punya oke. Ada keluarga Umi, berarti keluarga Umi udah rungkat kan? Yaudah kita rungkat aja bang, apa Ustaz Abang Wali? Pindah kemana? Pindah tidur, modom. Halo, halo. Biar di koma uni aja. Asalkan jangan pindah. Kalau saya Halo, biar aja. sampai pagi nggak apa-apa. Siap. Ya tempat uni aja kan. Lanjut aja kita. Kalau nggak gini aja, aku yang live. Buka aja lah Bang Wali, aku yang live. Tak bayar. Yuk, aku buka koma. Soalnya saya biasa Semua koma Islam buka. ini. Siapa bilang sih? Siapa connect lah kayak gini? Kesalahan internal layanan. Setiap aku ngundang, yang ada kesalahan berarti- internal layanan. Berarti Ya benar. nggak bisa dijambak juga orang ini, nggak bisa dinaikin. Tapi di sini oke, saya punya. Ini bang, rungkat aja ini, rungkat aja dulu. Kita pindah ke uni. Ya coba di koma uni kan. Oh lancar. Ya, ini ada yang typing. Ya beberapa koma kayaknya. Kalau tak bermasalah Iya. berarti kamu seperti Ya ini Bang Ukip tadi saya sudah jambak, ini ada kok nggak ada sifat nyampe. nih. Seperti barusan koma terus nggak bisa jambak barusan. Kakak mungkin punya debater seperti itu Si sekarang. Totok punya kerjaan ini. Bisa jadi si Totok punya kerjaan. Lihat grup. Coba lihat grup teman-teman. Nggak bisa itu, nggak bisa kak. Oh, ini dengar, apa ini dengar? Nah, nggak bisa loading di Bang Wali kita rekat aja dulu grup Bang ini Wali. saya lihat. Oh, iya. Ya lihat di Rungkat grup. aja. Setiap kali aku apa orang itu yang keluar. Iya. Oke.
Iya bang, saya tahu. Jadi Bang kita Asma. angkat aja bang. Iya oke. Oh, ini Assalamualaikum Nasma. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini kerjaan wabarakatuh. siapa?